Halo, gua Bro Jacob, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas event bulanan yang berhadiah pesawat. Lalu ada update terbaru dan juga adanya bocoran server baru muncul. Jadi nggak perlu lama lagi, ayo langsung gua bahas. Oke, gua akan menjelaskan event update bulan ini yang merupakan event kedua dari Gaijin, yang kembali menggunakan peraturan lama dalam eventnya, yaitu selama 2 hari waktu reset. Karena sebelumnya sempat balik ke peraturan baru, yaitu di mana waktu reset hanya 1 hari saja, yang menimbulkan berbagai komentar karena peraturan tersebut. Untuk event ini sudah kembali seperti event sebelumnya, jadi 20k poin untuk 2 hari reset. Dan hanya bisa dimainkan di match biasa atau tidak berlaku di custom. Event ini akan berlangsung selama 12 Agustus jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai 5 September jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, jika sesuai jadwal dan tidak adanya perpanjangan waktu. Oh ya, tambahan, menurut sumber, seharusnya 2 hadiah pesawat ini dimaksudkan untuk premium squad, bukan hadiah event dan menjadi pre-order buat major update berikutnya. Seperti kalian lihat di filenya, salah satu hadiahnya bertuliskan premium. Dan sekarang gua bahas hadiah apa saja yang akan didapat di event kali ini, yaitu senjata latih Saloranta M26 dan 2 pesawat yaitu Spitfire LF Mk9 dan BF109Z1. Untuk senjata latih Saloranta M26, ini adalah senjata Jerman BR2 dan cocok buat player yang menggunakan senjata MG sambil bergerak ke sana ke sini. Lalu Spitfire LF Mk9, pesawat ini untuk BR2 juga sama seperti pesawat Spitfire yang di Tech 3 digunakan dalam BR2 dengan 2 meriam Hispano Mk2 20mm dengan peluru 270 dan 2 senapan mesin M2 Browning 12,7mm dengan peluru 520 di masing-masing sayap dan tersedia untuk faktor pilot 1, Squadron nomor 73. Dalam sejarah, pesawat Spitfire LF Mk9 dimaksudkan untuk menandingi FW190. Menurut gua, pesawat ini lebih dari sekedar bisa menandingin FW190 dengan mesin yang ganas yang bisa membuat pesawat saat belok cepat. Belum lagi dengan senjata 12,7 dan 20mm, ini lebih dari mampu menandingin FW190. Dan masih menurut gua, ini pesawat bisa digunakan dalam BR atas 4 atau 5. Dengan kemampuan seperti itu, di BR2 akan sulit pesawat Jerman menandinginya. Gua pribadi selama menggunakan pesawat paling susah berhadapan dengan pesawat Spitfire. Lalu BF109Z1, Z berarti Zwilling, artinya kembar. Karena pesawat ini menggabungkan 2 pesawat dalam 1 pesawat saja. Pesawat yang digunakan adalah Series G6, tapi dengan mesin DB605 yang memang digunakan dalam Series G. Dengan 4 meriam Mk108 30mm di sayap dan hidung, dan bom seberat 250 kg di tengah sayap pesawat yang dapat berguna dalam pertempuran udara, dan juga mendukung pasukan darat. Tersedia untuk faktor pilot 3, Squadron nomor 2, JG3. Dalam sejarah pesawat ini hanya prototipe dan dibangun satu saja, dan tidak pernah terbang untuk pengetesan dikarenakan Jerman yang semakin terdesak pada tahun 1944, yang menjadikan bahan baku yang makin terbatas, kerusakan pabrik akibat atas pengeboman, dan prioritas sumber daya yang tersisa beralih ke pesawat jet Mi-262. Akhirnya, proyeknya dibatalkan secara permanen pada tahun 1944. Jika kalian ingin membahas lebih detail terkait sejarah kedua pesawat tersebut, komen ya, nanti gua buatin video khusus sejarah mereka. Sekarang gua akan melakukan pengetesan senjata dan pesawat hadiah event ini. Untuk senjata latih Saloranta M26, ini senjata seperti gua bilang ringan dengan fire rate ya rata-rata yang membuat cocok buat digunakan menembak sambil berjalan. Lalu untuk pesawat event, tapi disclaimer dulu, video ini dibuat sesaat event baru muncul, jadi melakukan pengetesan di dalam video mungkin akan berbeda dengan pengetesan saat mendapatkan pesawat tersebut dari event. Pertama, pesawat Spitfire LF Mk9 mempunyai kecepatan yang cepat saat membalikan badan dan juga saat belok. Inilah kenapa gue bilang ini pesawat bisa dibawa ke BR atas.
Dan dengan kehadiran pesawat ini membuat gua cukup gelisah, mengingat pesawat Spitfire adalah pesawat yang paling susah gua lawan selama ini. Beruntung, pesawat ini hanya dibekali senjata saja tanpa bom atau roket, yang membuat banyak pemain enggan memakai pesawat ini. Tapi bagi pemain tipe fighter, apalagi dia seorang ace, udah pasti ini hal yang paling disukainya. Karena tidak perlu khawatir jika ada pesawat fighter yang akan dipakai pemain lain. Dulu pesawat fighter Jerman juga gak ada bom, yang membuat pemain yang pakai fighter udah pasti jago di udara. Lanjut kedua, BF-109Z1. Gua rasa mempunyai kecepatan setara G6 dalam pengetesan untuk melihat sisi kanan tertutup badan pesawat itu sendiri. Tapi untuk melihat ke belakang tidak terlalu. Dengan badan besar seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk balik badan. Gua udah mencoba beberapa kali dan selalu gagal. Tapi untuk kecepatan beloknya lumayan cepat sehingga bisa berpeluang selamat saat dikejar musuh. Dengan bom berada di tengah pesawat atau lebih tepatnya berada di sisi kanan sayap, kalian harus lebih teliti lagi dalam melepaskan bom tersebut. Secara gameplay, ini adalah pesawat yang cocok buat menghadang bom musuh yang dipanggil oleh radio operator. Dan juga dengan bom 250 kg cukup membantu support pasukan darat. Tapi, jika digunakan untuk battle udara untuk melawan pesawat bomber musuh, ini masih dipastikan kalian akan menang. Tapi untuk melawan kelas fighter sesamanya di BR atas, ini akan sangat sulit, ditambah badannya yang besar membuat jadi target empuk. Secara pribadi, hadiah yang gua suka dari event ini adalah Spitfire LFMK9. Sekarang gua bahas update terbaru yang pertama. Enlisted kini tersedia di Microsoft Store untuk PC dan juga untuk pelanggan Game Pass baik itu Xbox dan PC. Dan akan menerima bonus berharga secara berkala. Selain itu, semua service Xbox dan Microsoft Store PC yang menggunakan akun yang sama dapat menyimpan progres dan pembelian saat beralih di antara keduanya. Bonus-bonus yang akan diterima pelanggan Game Pass selama 30 hari di Enlisted adalah 5 kali tiket untuk penampilan prajurit, 5 kali tiket untuk mengubah panggilan prajurit, 2 kali tiket untuk mengubah panggilan pada Tech 3 Squad, 2100 silver, dan 7 hari akun premium. Ada juga bonus 1 kali untuk pelanggan Game Pass, yaitu Squad Asal Looter dengan M3 Field Modification US BF1. Dan yang terpenting untuk diingat, sistem ini hanya berlaku untuk versi Microsoft Store yang terkait akun Microsoft-nya. Tidak berlaku jika kamu menggunakan platform lain seperti Steam, Gaijin Launcher, atau PlayStation. Progresnya tidak akan terbawa ke PC versi Steam atau Gaijin Launcher itu. Lalu, update kedua, di mana senjata khususnya Jepang mengalami buff yang sangat signifikan. Bisa kalian lihat daftarnya dalam Enlisted News. Selain Jepang, ada Golf LMG Soviet dengan buff damage dari 12 menjadi 12,7 dan kecepatan pisau lempar Tomahawk dari 100% menjadi 120%. Yang menurut gua update senjata khususnya Jepang ini menandakan Jepang melawan Soviet benar-benar akan dirilis. Lalu, perubahan pada tempat latihan di mana sekarang terdapat bomber squad yang akan muncul setiap 2 menit sekali. Ini akan cocok buat latihan menghabisi pesawat bomber untuk pemain baru. Dan beberapa hal yang diperbaiki dan juga diganti di map dan sebagainya. Terakhir gue akan membahas spoiler, jadi peringatan yang gak suka bisa skip aja. Jadi adanya server baru muncul yaitu East Asia atau Asia Timur. Selama ini seperti kalian tahu server hanya 3 yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Eropa Timur. Jadi ada beberapa orang termasuk gua sendiri waktu login mendapatkan server Asia Timur. Dan di kasus gua bahkan setelah 3 kali login ulang tetap saja mendapatkan server Asia Timur ini. Jika server ini tersedia saat kalian login, maka kalian tidak bisa mengikuti match, bahkan jika kalian tidak memilih server Asia Timur tersebut. Kalian harus melakukan login ulang hingga server Asia Timur tidak tersedia alias menghilang dan hanya 3 server saja. Menurut sumber, server ini adalah server yang sedang dilakukan uji coba oleh Gaijin untuk dirilis sebagai server khusus pemain Asia, yang kemungkinan besar akan rilis saat major update nanti. Sekian dari gua.
Gimana terkait hadiahnya? Yang mana kalian suka di antara hadiah tersebut? Lalu bagaimana tanggapan kalian terhadap update terbaru serta spoiler server baru? Apakah menurut kalian akan benar dirilis saat major update nanti? Dan jika ada yang kurang atau mau ditambahkan, kalian bisa tulis di komentar. Kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.